eranya software engineer tuh nggak akan hilang. Oke. Walaupun ada AI. Cuman berbeda cara ngodingnya gitu. Oke. Yang tadinya kita ngoding ngetik baris per baris, tapi sekarang kita ada AI yang bisa kita suruh yang analisa lah. Jadi codingan yang dihasilkan itu memang tetap dari software engineer, tapi di coding sama AI juga. Halo warga bimbingan, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kali ini ketemu lagi sama aku Ilham, dan di sini kita akan ngobrol lagi nih sama salah satu, bukan alumni ya kali ini, tapi salah satu student kita yang katanya sekarang masih terus lanjut kelasnya alias belum selesai, tapi sudah kerja sampai bolak-balik Singapura. Nah, di sini kita udah kedatangan Mas Rizky Putra yang merupakan salah satu student kita di bootcamp Front End Web Development batch 25. Halo Mas Rizky Putra, tepuk tangan buat Mas Rizky Putra dulu. Yeay. Oh, terima kasih. Oke, Mas Rizky Putra, gimana kabarnya, sehat ya? Baik. Oke, kesibukan sekarang apa nih Mas Rizky selain bekerja nih? Selain bekerja, ngurus anak ya. Oh, iya. Harus sudah berkeluarga. Oke, iya. Terus ada side job lah. Oke, karena memang untuk menjadi seorang IT biasanya banyak side job ya Mas Rizky. Betul banget. Nah, ini aku dapat bocoran nih Mas Rizky, katanya Mas Rizky salah satu pelaku juga ya. Ini kita lagi ngomongin career switcher ya. Dari Mas Rizky sebelumnya mungkin di manajemen marketing sebelum backgroundnya, sampai perjalanannya menjadi full stack engineer di salah satu company yang ada di Singapura ya Mas ya, yang namanya Pluvia.ai. Nah, boleh dong Mas Rizky Putra sebagai awal obrolan kali ini, aku penasaran bagaimana proses perpindahan karir yang sebelumnya jadi dari manajemen marketing sampai menjadi full stack developer. Boleh Mas Rizky ceritain dulu? Oh iya. Jadi aku ceritain awalnya itu dari kuliah dulu kali ya. Boleh. Background dulu ya. Sebenarnya udah suka IT tuh dari SMA. Wow. Udah suka ngoprek-ngoprek komputer lah. Oke. Sampai di satu titik situ mau kuliah, pada waktu itu mau ngambil IT tuh, tapi kata orang tua karena waktu itu kan IT belum berkembang banget ya, di tahun 2009 lah. Wow, itu belum berkembang sama sekali. Gojek juga belum ada kayaknya Mas ya. Belum, Gojek tuh 2010 kan. Oh iya. Jadi masih ya sosok lah, apalagi orang tua kan boomers ya. Iya. Jadi janganlah ambil jurusan yang umum-umum aja biar kerjanya tuh gampang. Ya udahlah, akhirnya waktu itu juga sempat belajar otodidak dari buku, ngembangin web pakai WordPress. Oke. Ya udah akhirnya ya udahlah saya kuliah aja, ambil manajemen marketing di salah satu kampus negeri di Jogja. Setelah lulus saya kerja pertama tuh di media. Oke. Berapa lama tuh berarti? Kurang lebih ya, kalau secara total ya kerja di media itu kurang lebih 6 tahunan. Wow, lama banget tuh. Tahunan kerja di media itu di bagian iklan. Terus akhirnya saya masuk ke salah satu perusahaan e-sport di Jakarta. Oke. Itu masih tuh Mas di bidang manajemen marketing juga? Ya, tapi itu lebih kepada jadi business manager KOL. Oke. KOL e-sport. E-sport. Ya, atletnya. Di situ dia ternyata perusahaannya itu punya satu grup, ada software house-nya juga. Oke. Software house juga. Terus saya mikir, nggak tahu kenapa ya, pada saat waktu itu kan COVID. Pada saat COVID itu saya ngerasa ini kok kayak buang-buang waktu ya. Oke. Kerja 6 tahun tapi kayak nggak ada greget yang kayak ini loh, kayak yang dibanggain gitu loh. Benar. Ini udah dapet ini, ngelihat teman-teman kayaknya udah ada yang di BUMN mana, udah kepala cabang mana pada waktu pas COVID itu. Kayaknya saya akhirnya beraniin diri itu ngomong ke ayah saya. Saya punya pikiran ayah saya bakal marah nih, karena selama 6 tahun jadi lu kemana aja gitu, kayak baru sadar gitu kan. Ya udahlah, paksain ngomong karena kalau nggak begini
buat apa nih kalau dilanjutin terus nih. Oke. Pasti gak bakal kemana, ngalor ngidul aja lah pasti itu kerja. Akhirnya di situ di software house yang satu grup satu kantor, akhirnya ngobrol sama ada lead di situ. Saya nanya, Mas, saya umurnya 28 nih. Saya nyemplung nih jadi programmer beneran. 28 Udah tahun. terlambat belum? Belum terlambat katanya. Ambil aja, cari bootcamp. Ya udah, cari bootcamp waktu itu. Nah, di situ mulai berkarir di bidang programmer. Awalnya tuh jadi back end. Oh, awalnya dimulai dari back end Dari dulu. back end developer dulu. Karena saya mikir waktu itu kan milih tuh back end apa front end ya, back end apa front end ya. Nah, ngelihat kalau programmer itu kan pondasinya tuh logika dan struktur algoritma kan. Mau di back end, mau di front end, mau itu pasti ujung-ujungnya algoritma sama logika. Oke. Akhirnya saya banyak dapetin itu di back end. Jadi cara berpikir sistematis, cara problem solving, system thinking secara sistem itu saya dapetin di back end. Nah, akhirnya udah berkarir dulu di back end. Udah mungkin kurang lebih 2,5 tahun lah udah. Jadi pindah-pindah tuh di startup di Jakarta. Oke, tapi tetap sama di bidang back end. Di bidang back end. Jadi pernah di fintech, pernah di perusahaan kayak order makeup artist. Wow. Itu salah satu anak usaha gede juga startupnya. Terus sampai di satu titik di back end ini jadi maksudnya gini, aplikasi yang bagus itu nggak cuma dilihat dari back end yang rapih gitu. Betul. Ngelihat kalau portfolio back end kan nggak susah loh susah dilihat lah ya. Awam Iya, kan, benar. teknis. Visualisasinya enggak seini front end ya. Itu pasti cuma baca dokumentasinya aja. Ngelihat aplikasi yang ini kok dilihat dari visualisasinya juga. Oke. Visualisasinya juga, dari user experience-nya juga. Akhirnya yalah belajar front end. Ambil bootcamp di Bimbing. Jadi ngambil angkatan 25, front end 25. Mungkin baru 3 bulan deh. Baru 3 bulan udah dapet 3 tawaran kerja. Wow. Di LinkedIn. 2 Singapura, 1 Indo. Di Indo. Di Jakarta. Ya pilih. Akhirnya pilih yang di Singapura. Ya, cintai produk luar negeri. Oke, berarti sekarang sudah kerja sebagai full stack engineer ya. Iya. Di Pluvia.ai. Nah, tadi itu menarik sih sebenarnya Mas Rizky ya. Mas Rizky kan sebenarnya belajarnya dari back end, terus lanjut front end di Bimbing sehingga sekarang menjadi full stack engineer gitu ya. Betul. Nah, kalau kita ngomongin full stack nih Mas Rizky ya, itu tuh emang roadmapnya menurut Mas Rizky yang memang sekarang udah menjadi experience ya. Apakah memang harus belajar satu-satu atau langsung aja belajar full stack? Itu tergantung preferensi orang. Cuman kalau saya nyaranin itu mending satu role dulu. Karena kita di situ jadi punya anchor skill. Anchor skill itu apa? Jadi pada saat pindah ke role yang lain, kita nggak mulai dari nol. Di situ kita muncul confidence, tumbuh berkembangnya juga lebih cepat. Jadi punya anchor skill dan kebanyakan orang masuk ke full stack itu dia pengen tahu langsung banyak gitu. Jadi dia nggak punya pemahaman dasar-dasar yang penting itu, fundamental itu penting banget sih. Di back end tahu sedikit, di front end tahu sedikit, langsung jadi full stack. Nah, jadinya ntar jadi enggak aplikasi yang dihasilkan juga enggak maksimal. Enggak maksimal. Nah, tapi kalau misalkan kita ngomongin yang cocok langsung ke full stack developer tuh berarti mungkin dong preferensi orang ada yang kayaknya gue cocok langsung ke full stack aja. Nah, itu kira-kira persona orang yang langsung cocok tuh kayak gimana Mas Rizky? Mungkin kalau ini ya, jadi bukan langsung nyemplung atau gimana ya, tapi ngambil langsung full stack boleh. Jadi tapi pada saat belajar itu belajarnya ya satu-satu lah. Kan misalkan kalau di bootcamp juga lah belajar pertama hal ini dulu, baru abis itu kedua hal ini, terus naik meningkat sampai yang paling susah dipelajarin. Maksudnya kayak gitu, jadi belajar kayak satu-satu.
jangan langsung semua. Sabrek semua. Ya, betul. Jadi tergantung preferensi masing-masing ya. Ada yang memang mau coba belajar satu-satu role dulu supaya lebih maksimal, dan ada juga yang langsung ngambil full stack-nya ya Mas ya. Iya. Cuman itu catatan teman-teman, belajarnya juga harus sesuai dengan roadmap dan urutan belajarnya juga harus benar gitu ya. Betul, jangan Nah, loncat-loncat. kalau di experience Mas Rizky kan backgroundnya itu manajemen marketing. Betul. Kalau kita ngomongin minat, mungkin Mas Rizky sebelumnya emang sudah punya niat di bidang IT gitu ya. Iya. Ada nggak sih yang Mas Rizky lakukan dengan minat yang sebelumnya udah punya, tapi masih kerja di manajemen marketing? Artinya adalah mungkin nggak orang-orang yang nasibnya mungkin sama kayak Mas Rizky, bukan background IT, terus belajar ngoding. Mungkin orang-orang banyak ngira aduh ngoding susah banget. Ya emang susah sih. Tapi Mas Rizky menjadi bukti ternyata bisa gitu ya. Orang-orang non IT itu belajar IT atau belajar ngoding. Nah, menurut Mas Rizky gimana pendapatnya? Kayak gini Mas, ngoding iya susah, tapi bukan jadi impossible untuk dipelajarin sama orang yang non IT. Asalkan dia pertama punya niat, punya kemauan. Punya kemauan dulu, dan dia punya struktur belajar tuh sesuai roadmap. Karena roadmap itu penting Mas. Jadi banyak orang gagal ya. Banyak orang gagal bukan karena dia kurang pinter Mas, tapi karena dia belajar nggak terarah. Makanya itu kalau memang bener-bener niat, ya ambil bootcamp gini Mas. Kebayang. Oke. Shortcutnya ya lah. Udah ada mentor, udah ada pengajar, ada komunitasnya, support lah. Ya. Jadi dia belajar. Kenapa harus belajar ini dulu? Karena kan kita kalau di bootcamp itu dapat main konteks ya. Dapat materi konteks. Kenapa harus ini dulu? Kenapa nggak itu dulu? Nah itu belajar terstruktur tuh. Jadi ke arah. Dan dengan materi yang pasti terupdate ya. Betul. Oke. Jadi kalau di bidang non IT itu sangat masih mungkin untuk belajar ngoding menurut Mas? Masih mungkin banget. Oke. Di era AI sekarang? Iya. Banyak orang bilang ya, di era AI itu banyak tergantikan. Enggak Mas. Jadi yang nyiptain Node.js tuh kan dia bilang sendiri bahwa eranya software engineer tuh nggak akan hilang. Oke. Walaupun ada AI. Cuman berbeda cara ngodingnya gitu. Oke. Yang tadinya kita ngoding ngetik baris per baris, tapi sekarang kita ada AI yang bisa kita suruh yang analisa lah. Jadi codingan yang dihasilkan itu memang tetap dari software engineer, tapi di coding sama AI juga. Oke. Nah kalau di proses belajar bootcamp itu kan Mas Rizky mungkin udah ngelewatin kurang lebih 3 bulan ya. Itu ada yang diimplementasi nggak Mas di kerjaan? Masih ada ya. Iya. Itu tuh kayak gimana aja tuh? Mungkin kalau ngomongin teknis mungkin pasti ada ya bahasa pemrograman apa yang dipakai segala macam. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soft skillnya gitu, itu kira-kira ada nggak Mas yang kepake? Walaupun mungkin belum selesai nih Mas Rizky. Jadi kalau teknis pasti ada ya yang diimplement kayak logic kayak gitu-gitu. Dan kalau untuk soft skillnya itu waktu itu kan ada satu sesi mengenai LinkedIn dan cara komunikasi ketika interview. Kita ngobrol sama recruiter. Saya dapat kerja di yang sekarang ini setelah ikutin sesi itu. Oke, dapat tawaran ya? Dapat tawaran. Oke, dan itu udah terupdate juga di LinkedIn-nya Mas Rizky, CV segala macam. Iya. Oke. Habis implementasi sesi yang bootcamp yang itu. Persis setelah itu. Iya, persis setelah itu. Dan masih ingat nggak mentornya Mas siapa gitu Mas waktu itu? Aduh, Mas siapa yang di Lampung gitu? Mas Angga. Oke, berarti itu tektok one on one banget tuh waktu Mas proses. Angga, iya. Oh, oke. Dan apa yang Mas Rizky bawa? Kan mungkin Mas Rizky juga melewati proses HR interview, melewati proses user interview juga. Nah, itu apa yang Mas Rizky bawa? Lebih ke pola komunikasi sama cara berpikir sih waktu itu Mas. Oke. Recruiter tuh dia pengen tahu karena dia kan recruiter kan orang non teknis ya Mas ya. Iya benar. Iya benar kan. Orang non teknis, kita sebagai orang yang teknis gimana caranya punya skill komunikasi untuk menjelaskan pada orang yang teknis. Nah itu nilai plus lah. Yang bisa dipelajarin dari soft skill yang waktu itu saya di sesi itu. Dan
bener kebukti memang. Oke. Dan kelihatan sih Mas Rizky, mungkin fenomena sekarang kalau kata orang-orang ya, orang-orang IT kan mungkin kalau kita ngomongin komunikasi itu perlu dilatih. Kalau orang yang emang full di IT gitu ya. Betul. Mas Rizky kelihatannya kayaknya kayak bukan orang IT karena mungkin manajemen marketing sebelumnya. Jadi paket komplit, komunikasi ada, Mirip sih, Mas. iya, dan teknikalnya juga ada kayak gitu. Nah, kalau ngomongin portofolio Mas Rizky waktu itu udah punya berapa banyak portofolio berarti waktu apply atau waktu proses interview dan lain-lain? Mungkin lebih dari 5 kayaknya Mas. Oke, dan apa yang menurut Mas Rizky akhirnya gue beda atau gue at least sama deh sama orang-orang yang memang bergerak di bidang IT, karena kan Mas Rizky nyatanya switching karir. Apa yang membuat company tersebut merasa gue beli sama Mas Rizky walaupun switching karir? Gini, jadi pada waktu itu saya juga kan mikir ya, dah banyak orang yang hebat gitu loh. Tapi kok saya yang dipilih nih. Oke. Ternyata memang mereka itu ngelihat gimana cara berpikirnya. Oke. Gimana kita bisa ngelihat satu masalah secara utuh dari user sampai ke sistem di production. Oke. Gimana dampaknya ke bisnis, gimana dampaknya user experience-nya. Nah, itu yang ngebuat saya beda daripada engineer yang lain pada saat waktu itu. Kalau ngomongin ngoding itu ada tesnya juga Mas? Ada tes logic. Oh oke. Gimana kalau kita tutorial aja Mas ngoding sederhana Boleh. buat teman-teman ya yang mau tahu bagaimana ngoding sederhana, kayak pakai apa? JavaScript ya? Iya, pakai tanpa framework. Tanpa framework ya. JavaScript. Ya, jadi ini buat teman-teman yang mau tahu bagaimana cara ngoding sederhana dari Mas Rizky, seorang career switcher juga yang sebelumnya di bidang marketing dan sekarang bekerja di IT ya. Dan pastinya Mas Rizky juga ngoding. Oke, boleh. Kita langsung aja pindah ke layar. Oke. Jadi di sini saya ada satu aplikasi, dia bukan berbasis web based tapi aplikasi software. Nanti bisa diinstal di Linux atau di Windows atau enggak ada sistem portable-nya, jadi tinggal klik buka. Ini tuh aplikasi yang kalau kita datang ke gedung-gedung kita difoto dulu, dicatat dulu namanya, nicknya. Ini namanya Visitor Management Software. Ini saya bikin sendiri khusus untuk hari ini. Wow, sekalian explore ya mungkin ya. Jadi ini aplikasi full stack, ada back end-nya dan front end-nya di satu aplikasi. Jadi di sini kalau kita lihat, misalnya saya jalankan aplikasinya, terus di sini bisa kita lihat, di sini kita bisa masukin untuk login. Nah, di sini kita bisa misalnya ada visitor datang kayak gini ya, nama misalnya. Ada kameranya juga ya. Ada, kita masukin nick. Ini kamera juga bisa, misalnya ada kamera apa namanya itu yang kamera dicolok tuh. Webcam ya bisa. Setelah itu kita ambil fotonya, foto berhasil diambil, terus kita check in. Sudah check in. Nah, di sini nanti kita bisa lihat data pengunjung. Berarti kan di hari ini tanggal 24. Oke kan, nah ini tadi yang tadi check in. Belum ada, jadi bisa check out di sini. Rizky cari check out. Nah, ini aplikasi masih minimum variable product, masih MVP. Cuman ada satu yang belum diimplement. Ini kan aplikasinya kan kelihatan terang banget ya, silau ya. Gimana kalau kita bikin jadi dark mode? Kita tambahin button dark mode di sini di samping tulisan logout. Jadi nanti bisa switch light mode, dark mode, light mode, dark mode. Nah, biar nggak silau. Sekarang kita logout, kita close dulu. Nah, di sini ada struktur folder. Dia ada dua, ada yang untuk front end-nya, ada yang untuk back end-nya. Untuk back end-nya sini aku jelasin dulu, sederhana, dia pakai Postgre untuk database. Nah, di sini saya pakai SQL murni. Jadi kan ada yang pakai ORM atau SQL murni.
Nah, di sini saya contohin pakai SQL murni. Tapi di best practice ada juga sih preferensi perusahaan sih, itu biasanya preferensi perusahaan dia mau SQL murni atau pakai ORM. Tapi memang kalau untuk keamanan lebih bagus SQL murni. ORM. Tapi kalau SQL murni itu lebih custom aja, lebih custom dan dia lebih tricky untuk keamanannya. Gimana cara kita nyetingnya aja, dia lebih tricky. Nah, di sini ada dua, ada user service, ada visitor service. User tuh si admin, kalau visitor itu orang yang datang. Jadi ada check-in dan lain-lain. Di sini ada auto untuk ngehandle loginnya si admin. Disimpannya di local storage. Jadi ada client side storage itu ada local storage, ada session storage, ada cookies. Nah, ini disimpannya di local storage. Ini ada tabel database-nya. Di sini ada main.js. Main.js itu jadi dia yang pertama kali dibaca oleh server, yang diaktifkan oleh server. Jadi di sini nanti ketika dijalankan dia akan membuka si aplikasinya dalam bentuk width-nya 1200 pixel dan tingginya 800 pixel. Terus kita langsung aja masuk ke front end-nya. Jadi di front end nanti ketika aplikasi ini dijalankan, dia akan langsung merender ke dashboard.html dulu. Nah, di sini kan tadi kita lihat tuh di aplikasinya ada tombol logout. Nah, di sini aku udah nyiapin untuk menaruh tombol dark mode-nya. Nah, ini untuk UI-nya, untuk logic si halamannya aku simpen di sini. Jadi di sini ada script. Aku simpen, aku pisahin logiknya ada di dashboard.js. Di sini. Jadi lebih clean biar nggak kegabung ke si UI-nya, HTML-nya. Ini aku speed write dulu. Nah, ini aku pindahin ke sini. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita mau ngebuat dark mode? Oh ya, sebelumnya aku jelasin ini dulu. Karena ini singkat, jadinya aku udah bikin CSS-nya duluan ya. Untuk dark mode-nya. Jadi nanti tinggal kita inject aja ke DOM-nya untuk dijadiin kelas di tag HTML-nya. Kelasnya dengan nama dark mode. Di sini. Nah, jadi kita mulai aja. Karena tadi buttonnya belum ada, jadi kita harus bikin button dulu. Si user biar bisa ngeklik di button itu. Ini kita bikin button dulu di sini. Nah, buttonnya itu dikosongin aja karena nanti kita akan inject di via JavaScript di logiknya. Di sini kita tambahin aja ID, ID-nya toggle dark mode. Terus di sini juga ada kelas. Kelasnya juga udah aku bikin tadi untuk untuk stylenya. Dia namanya icon button. Nah, di sini kita membutuhkan area label. Ini opsional tapi sangat disarankan. Area label itu apa? Area label itu accessible rich internet application. Jadi ini untuk screen reader user friendly. Jadi misalnya ada teman-teman kita yang memiliki keterbatasan visual, dia ngakses komputer itu dari screen reader. Di sini kita bikin toggle dark mode. Terus di sini juga ada title untuk munculin tooltip. Kita gini biar bisa lebih gede. Untuk munculin tooltip. Sama kita kasih nama toggle dark mode. Nah, udah. Nah, di sini kita udah punya button, tapi logic buttonnya belum ada. Nah, logic buttonnya kita bikin di sini di file dashboard.js. Jadi di sini karena yang mau kita bikin logic itu toggle dark mode, jadi kita bisa ambil elemennya dengan cara kita taruh di variabel dark mode button. Di sini kita ambil get element by ID, get element by ID. Nama ID-nya apa? Tadi kita udah bikin nama ID-nya itu toggle dark mode. Kita masukin ke sini.
kita save. Setelah itu kita butuh function untuk menerima pergantian tema. Jadi di sini aku namakan function itu set theme. Di sini pakai raw function. Jadi dia bisa menerima tema yang kita injek, nanti dark atau light. Nah, di sini saya butuh validasi tema. Jadi tema yang diinjek itu light atau dark. Jadi di sini kita bikin gini aja, is dark tema sama dengannya ada 3. Ini biar type guard. Jadi yang masuk itu harus bertuliskan dark dan itu harus string. Oke. Lalu di sini kita bikin logiknya. Kita ambil dari class list dan kita ambil function bawaannya si JavaScript itu .toggle. Ini untuk apa? Untuk nge-inject kelas yang udah kita bikin tadi dengan nama dark mode dan sudah kita setting di CSS-nya agar dia bisa switch berdasarkan validasi yang kita bikin is dark. Semisal is dark-nya true, dark mode itu diinjek ke semua tktml yang bernama body. Jadi kalau false dia nggak diinjek dark mode-nya. Nah, terus kan kita ngelihat di sini buttonnya masih kosong ya. Di sini kita injek inner HTML toggle dark mode button yang kita sudah taruh di variable. Terus kita inner HTML sama dengan kita pakai backtick karena ada 2 baris yang mau aku masukkan, yaitu icon. Iconnya juga sudah aku siapkan. Di sini ada sun icon, ada moon icon. Dia berbentuk SVG. Kalau kita lihat di sini dia berbentuk SVG. Ada sun, ada moon. Nah, kalau yang sun itu untuk yang cancel ininya. Nah, sorry, tadi kepencet di zoomnya. Nah, di sini kita tambah backtick. Nah, di sini aku akan bikin namanya string interpolation. String interpolation tuh untuk logic di dalam tag HTML-nya. Nah, di sini tadi yang logic udah kita bikin is dark, terus kita pasang ternary operation. Kalau darknya true, aku mau buttonnya itu menunjukkan sun icon. Karena biar user tahu ketika dia dalam kondisi dark mode mau ke light mode lagi, klik buttonnya tuh yang sun icon. Begitu sebaliknya, ketika dia darknya false, berarti kan dalam kondisi light, berarti aku mau button munculin moon. Oke. Nah, di sini kita tambahin ada teks, kita tambahin span. Di sini span. Terus kita tambahin string interpolation lagi. Sini is dark, ternary operation lagi. Lalu di sini kita munculin teks tulisannya light, terus atau enggak dark. Nah, ini udah selesai. Tapi kita masih ada beberapa line code lagi yang harus kita tulis. Nah, ini yang akan kepake sih di dunia kerja, bagaimana kita state management. State management tuh apa yang harus disimpan di client side. Jadi di client side itu ada local storage, session storage, sama cookies ya. Nah, karena ini aplikasi berbasis software, jadi disimpannya di local storage. Caranya gini, set item. Nah, di sini tertulis method of the storage interface when paste a key name and value. Nah, key-nya itu kita namain aja tema, dan yang value yang diinjek itu theme yang dari param yang kita set di function ini. Ini sudah selesai, tapi
masih ada beberapa code lagi yang harus kita tulis. Jadi di sini aku ada variabel namanya saveTheme. saveTheme itu tema yang sudah di save di local storage untuk kita ambil .getItem dengan tulisan theme tadi kita ini kan. Nah, kalau aplikasi yang baik tuh dia memiliki fallback value. Jadi misalnya theme ini belum di save di local storage, dia akan default light mode. Di sini kita set theme-nya aja, kita masukin ke save theme ini, kita masukin ke set theme. Lalu ini sudah hampir mau selesai, logiknya sudah hampir rampung, tapi buttonnya ini belum kita kasih logic klik. Jadi ketika klik, apa yang harus dilakukan si button itu agar si aplikasi berubah jadi dark mode. Oke. Jadi di sini kita ambil lagi button yang udah dimasukin ke variabel elemennya, kita tambahin add event listener. Event apa yang digunakan di sini, yaitu klik ketika user ngeklik. Nah, apa yang harus dilakukan ketika user ngeklik? Ini kita bikin hero function. Di sini saya punya variabel namanya next theme atau next tema. Jadi tema selanjutnya apa yang harus diinjek. Jadi ketika light mode, tema selanjutnya dark mode. Ketika dark mode, tema selanjutnya light mode. Oke. Balik-balik. Nah, yang kita ambil itu bukan dari local storage lagi, tapi kita lakukan pengecekan di tag HTML body. Jadi ada function bawaan namanya contain. Nah, ketika tag HTML body sudah mengandung contain dark mode, di sini ada logic lagi. Yang aku pengenkan selanjutnya adalah dia inject tema light. Jadi ketika sudah dalam kondisi dark mode, selanjutnya aku pengen inject temanya light. Tapi gitu sebaliknya, ketika dia tidak ada dark mode, dia dalam light mode, aku mau inject dia dark. Jadi dark. Di sini langsung aja kita set temanya. Next theme. Gitu. Nah, kita save. Ini sudah selesai. Sekarang kita jalankan kembali aplikasinya. Di sini kita login dulu. Nah, dia udah berubah jadi dark mode. Udah dark mode. Di sini kita balikin lagi ke light mode, balikin lagi dark mode. Oke. Nah, kalau kita lihat di tombol light mode-nya ini kan agak dempet ya. Masih kurang enak dilihat. Kita bisa tambahin CSS di span-nya yang tadi di tulisan teksnya. Class, kita tambahin class aja. Kita namain button text, terus kita tambahin di style CSS-nya. Paling bawah. Jadi ini kan namanya class button text. Kita bikin margin left-nya mungkin 3px. Jangan deh, 4px aja deh. 4 pixel. Kita matikan lagi, ininya kita restart biar dia ngerender ulang. Sorry. Kita masukin lagi login. Nah, dia sudah ada jarak. Oh, lebih enak dilihat. Ya, lebih nggak dempet-dempet gitulah buttonnya. Nah, kurang lebih gitu tutorial untuk Oke, menarik banget ya. Kalau dari aku yang bukan background IT itu kayak wow, untuk membuat sebuah button dark mode dan light mode juga cukup banyak ya Mas ya, bahasa ataupun codingannya harus logiknya ya. Logiknya. Yang benar-benar harus kental gitu ya mungkin. Ya, dia sederhananya. logik kayak ini aja.
hitam putih, putih hitam, Iya. putih hitam putih itu logiknya banyak. Nah, kalau misalkan kita ngomongin front end-nya, Mas. Kalau Ya. kita pakai dark mode gitu ya. Hmm. Kalau di dark mode itu sebenarnya yang perlu dipikirin sama front end tuh apa aja sih? Karena kan yang kita lihat cuman ganti warna ya. Cuman ya ganti warna dari gelap ke terang gitu. Nah, tapi ada nggak sih hal lain yang mungkin harus dipikirin juga sama front end ketika dark mode? Ada. Jadi dark mode ini kan agak tricky dia. Dia kan hanya kayak ngebalik koin dibalik. Iya. Nah, yang pertama state manajemennya kayak tadi aku nyimpen di Oke. local storage. Misalnya yang pakai framework itu biasanya nyimpennya di state aja. Bawaan dari React-nya atau misalnya dari Next-nya. Pertama state management, kedua itu implementasi style CSS. Nah, kadang tuh ketika kita implementasi style CSS itu ada yang nggak sinkron tuh, Mas. Oke. Tiba-tiba di menu yang pertama itu dark mode, di menu kedua light mode. Light mode Iya, ya, jadi itu belum ini ya. error Ya, ya, nggak error. sinkron, UI-nya nggak sinkron. Oke. Itu. Terus yang ketiga ya logic yang tadi sih, logic switchernya itu. Kapan ketika light mode gimana, dark Iya. mode gimana. Itu. Kalau di konteks IT atau mungkin developer ya, Mas Rizky. Kalau kita udah bisa ngoding untuk pergantian mode gini kayak light mode dan dark mode, itu udah cukup belum sih untuk kita buat sebagai portofolio? Atau kalau emang belum, minimal tuh kayak gimana sih portofolionya? Kalau untuk portofolio gini sebenarnya relevan sih, Mas, udah Oke. cukup ya. Tapi kita harus mendokumentasikannya secara baik. Oke. Jadi contoh, recruiter itu ngelihat gimana sih si developer itu menghandle state-nya, gimana sih si developer itu ngetik CSS-nya, terus rapih nggak sih, dry nggak sih, don't repeat yourself kalau bisa dilihat, Oke. dry nggak sih, logiknya ditulis-tulis ulang gitu kan. Nah yang kayak gitu, dan ini kan aku tambahin juga nih readme.md-nya, jadi di situ bisa dibaca dokumentasi Dokumentasinya, singkatnya ya. Nggak, jadi kadang recruiter kan nggak mungkin baca codingan semua, nggak punya waktu mereka. Nah dia bisa baca langsung dokumentasinya itu, jadi portfolionya relevan lah kalau mau digunakan. Oke, sip kalau gitu Mas Rizky. Mungkin sebelum kita akhirin sesi kali ini, ada satu pertanyaan terakhir nih buat Mas Rizky. Kalau Mas Rizky boleh kasih saran ke teman-teman yang baru mau masuk ke bidang codingnya atau IT, karena mungkin Mas Rizky adalah salah satu pelaku yang career switcher juga, ya, yang mana sebelumnya tadi aku sempat mention di manajemen marketing, terus sekarang di bidang full stack engineer, mana hari-harinya back end, front end, back end, front end gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya yang emang harus disiapin untuk di era 2026 sekarang nih, Mas Rizky? Jadi aku sharing aja nih ya, bukannya menggurui gitu. Kali ini yang aku udah lakuin sebelum-sebelumnya. Jadi saran aku untuk orang yang mau jadi full stack engineer, pertama jangan cuma bangun skill teknis, tapi juga bangun cara berpikir. Gimana cara problem solving, system thinkingnya. Karena kalau kita berkarir di dunia teknologi itu kan akan terus berkembang. Framework juga akan terus berganti. Tapi cara berpikir kita yang sistematik itu yang ngebuat kita jadi relevan dalam jangka panjang gitu. Itulah yang mau aku sharing gitu. Jadi cara berpikir juga harus dikembangin gitu. Selain emang belajar teknis atau codingan. Betul, itu udah pasti harus. Sip, thank you so much Mas Rizky Putra sudah menyempatkan waktunya. Tepuk tangan buat Mas Rizky Putra, teman-teman semua. Semoga karirnya terus memuncak ya Mas Rizky. Sebelumnya dari manajemen marketing dan sekarang menjadi full stack engineer, dan semoga terus bertambah dan terus bertumbuh karirnya. Dan buat teman-teman yang ingin mengikuti jejak Mas Rizky Putra, dan Mas Rizky ini salah satu student kita di bootcamp front end web development batch 25, dan sekarang kita udah buka di batch ke-26. Jadi Mas Rizky ini memang belum selesai teman-teman ya, masih jadi student tapi sudah mendapatkan pekerjaan
di Singapura ya Mas ya, base company-nya. Jadi silakan teman-teman yang mau bergabung di Dibimbing, jangan lupa follow Instagram dibimbing.id dan subscribe YouTube kita @dibimbing.id juga. See you on the next episode. Sampai jumpa teman-teman. Selamat pagi, siang, sore dan malam. Bye bye. Hai.